Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza dakhaltal masjida fala tajlis hatta tusalliya raq'atayit tahiyyati. Maka apabila telah masuk oleh kamu ke masjid, maka jangan duduk dulu sehingga kamu sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Fa illam takun ala taharatin aw lam turid fi'laha aw lam turid fi'laha fa illam takun ala taharatin, maka jikalau tidak ada oleh kamu ala taharatin, yaitu di atas punya wudu, aw lam turid fi'laha, atau tidak menghendaki oleh kamu akan mengerjakan tahiyatul masjid, al baqiyatus solihatu kafatka salasan wa qila arba'an. Adapun membaca al-baqiyatus salihat, yaitu memadai padamu dengan 3 kali baca, dan ada pendapat 4 kali baca. Wakila, ada pendapat salasan lil muhdisi, 3 kali baca bagi orang tidak punya wudu, wa wahidatan lil mutawaddi'i, dan 1 kali baca bagi orang punya wudu. Fa illam takun shallaita fi baitika raq'atayil fajri fayujzi'uka ada'uhuma anit tahiyati. Maka jikalau tidak sholat kamu di rumahmu 2 rakaat fajar, fayujzi'uka, maka memadai padamu oleh menunaikan keduanya daripada tahiyatul masjid. Fa idza faraghta minat tahiyati fanwil i'tikafa. Maka apabila telah selesai kamu daripada 2 rakaat tahiyatul masjid, maka niatlah olehmu akan beriktikaf. Wallahu a'lam bissawab. Ibu-ibu sekalian, keluarga besar Majelis Hikmatul Ilmi, mudah-mudahan semuanya diberi sehat walafiat, khususnya keluarga besar Ustaz Haji Sofa, pembina kita, keluarga besar Bapak Haji Mahmud Zakaria, semuanya diberi mudah dalam urusan-urusannya. Kita semua diberi ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Kajian Bidayatul Hidayah itu sebetulnya kajian ilmu tarekat yang kita baca setiap Kamis ketiga ini adalah ilmu tarekat. Namanya disebut tarekat Ghazaliyah, tarekatnya Imam Ghazali. Tarekat itu artinya jalan. Torik itu jalan, tapi yang dimaksud adalah jalan menuju kepada Allah. Itu tarekat, jalan menuju kepada Allah. Tujuan kita hidup di dunia ini agar supaya kita bisa wusul kepada Allah. Tujuan kita hidup di dunia ini supaya kita bisa wusul kepada, wusul itu sampai, supaya kita nyampe ame Allah. Allah itu dekat. Quran bilang, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hambaku bertanya kepadamu wahai Rasulullah, sampaikan aku itu dekat. Jadi Allah itu dekat. Yang jauh prosedurnya menuju kepada Allah, prosedurnya jauh.
Ibarat presiden bertetangga dengan kita, presidennya dekat. Tapi kalau mau ngajuin proposal jauh, kudu lewat RT, dari RT RW, dari RW ke kelurahan, dari kelurahan ke kecamatan, kan jauh kecamatan sana ya. Dari kecamatan ke kota Madia, ke provinsi, terus jauh, padahal rumahnya dekat. Gambaran kita dengan Allah begitu, Allah tuh dekat, cuman prosedur menuju Allah ini banyak tahapan yang harus dilalui. Supaya kita bisa wusul sama Allah adalah yang membimbing kita. Nah, inilah kajian kita ngaji ini melalui Bidayatul Hidayah, satu kitab tarekat, bagaimana supaya muslim benar-benar hidupnya dapat bahagia, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, supaya hidup kita tidak bermasalah pada diri kita, apalagi pada orang lain. Maka Imam Ghazali mengatur daripada waktu 24 jam kita ngapain nih. Nah, kajian hari ini kita masih memasuki pagi, bangun tidur. Dari mulai ngaji tuh sudah kita nerangin bangun tidur disuruh wudhu, nantinya udah wudhu caranya bagaimana, sampailah kita berangkat menuju masjid. Nah, bagaimana kalau sampai kita masuk ke masjid? Kata Imam Ghazali, ingetin kalau masuk masjid kaki kanan. Kalau lupa mundur dulu, ganti kaki karena kaki kiri tadinya lupa. Udah masuk, doa kita, doa masuk masjid diiringi sholawat dulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ghfirli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku, mohon dibuka pintu-pintu kasih sayangmu. Itu kalau setiap masuk masjid. Mau ngapain kayak ke masjidnya? Aduh, kacamata ketinggalan, doa lagi. Pokoknya masuk masjid, udah keluar handphone lagi, masuk doa lagi. Setiap masuk, kalau keluar kaki kiri dengan doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaaba fadlika, atau langsung saja Allahumma inni as'aluka min fadlik, boleh. Waftahli abwaaba fadlika to artinya kalau keluar dari masjid doa kita, kalau bahasa Arab puyeng ngapalnya, bahasa Arab di ngapalnya puyeng kita, apalagi mikirin kayak zaman corona begini, puyeng. Jadi keluar masjid tuh apa sih? Waftahli abwaaba fadlika, tolong bukain kepadaku pintu-pintu rezekimu. Kalau bahasa gampang kita keluar masjid langsung aja duit ya Allah, duit ya Allah. Bisa nggak begitu tuh? Ya udah gitu aja, sama. Tuh bahasa gampangnya begitu yang diajari nama Nabi. Nabi mah begitu. Tuh doa-doa tuh keluar dari masjid tuh selalu minta iya, bahasa gampangnya begitu. Itu maksudnya waftahli abwaaba fadlika 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 tuduh. Iya, bukalah kepada saya pintu-pintu rezekimu. Ya duit kita orang begitu.
Jadi pintu rezekimu, setiap kita mau keluar masjid minta rezeki sama Allah. Kalau ke masjid minta rahmat. Karena enggak doa, ibu-ibu tuh masuk ke masjid, mau ada pengajian, tempatnya di masjid, enggak doa, ngobrol aja. Ada nggak yang di masjidnya tuh ngobrol? Enggak ada, alhamdulillah. Tak ada doa. Jangan ngobrol. Begitu, karena kita enggak dapat rahmat, jadinya ngobrol. Tahu-tahu udah selesai aja. Begitu. Udah selesai ngajinya, akhirnya ditanya sama laki, ngaji apa? Aduh bang, kamu merugi. Rugi banget. Emang apa? Lucu banget. Jadi nggak dapet ilmu. Akhirnya yang dibawa pulang lucu begitu. Nah ini gara-gara nggak dapet maka minta kalau masuk masjid, ya Allah beri rahmat. Begitu singkatnya lah. Kalau nggak pakai mau bahasa Arab, kalau bahasa Arab mau kudu ngapal puyeng. Puyeng ini ngejawab soal anak-anak aja puyeng. Iya. Gitu. Iya. Maka ketika masuk masjid ngapain? Kata Imam Ghazali nih adabnya nih. Setelah kita masuk masjid, dilihat nih masjid mana yang kita masukin. Kalau masjidnya namanya Masjidil Haram kayak Mekah, itu enggak ada sholat, langsung tawaf. Kalau kita orang masuk Masjidil Haram nih, dari hotel ke masjid, kapan aja tawaf, niat dulu. Ini kan Ka'bah, ini Hajar Aswad, lempengan Hajar Aswad, aku niat tawaf sunat karena Allah Ta'ala. Di hatinya begitu, baru Bismillahi Allahu Akbar, muter 7 kali. Itu begitu. Kalau di Masjidil Haram enggak ada tahiyatul, enggak ada. Setiap masuk masjid begitu aja, begitu tawaf. Rugi kalau enggak banyak tawaf. Di Mekah tuh rugi. Upayakan tuh kita tawaf dapat 40 kali setiap umroh tuh. 40 berarti 40 kali 7. Iya kali 7. Iya besar hasilnya. Manfaatnya besar. Mau minta apa? Minta keturunan, Allah kasih. Minta dia rezeki, Allah kasih. Minta pasangan, Allah kasih. Asal begitu banyaknya. Jangan banyakin tahajud, jangan. Bukan nggak boleh, bukan. Gitu. Sebab tahajud mah di Karang Tengah juga bisa. Bisa nggak? Bisa. Kalau tahajud mah. Begitu. Kalau tawaf coba-coba aja Al-Mukarram diputerin sampai 7 kali. Paling dikasih gelar PA. Bener nggak? Hah? Iya. Begitu. Karena nggak bisa kita tawaf di sini. Jadi kalau di Mekah mah harus banyakin tawaf aja. Mainnya di masjid, mumpung di sono. Kalau dari sini mahal lagi ongkosnya. Iya, mumpung di sono banyakin tawaf. Ini ngapain nih tawaf nih? Yang penting ibu tawaf sunat ini niat aja. Kalau nggak ada niat nggak ada ganjaran muternya. Lurus aja Aswad, niat. Aku niat tawaf sunat karena Allah Ta'ala. Muter nih. Nggak ada yang dibaca, terserah ibu mau apa yang diomongin. Boleh. Ini tasbih di bawah. Rumah ya Allah. Rumah ya Allah. Rumah. Sampai 7 putaran. Boleh. Islam meluas. Boleh. Jangan takut. Siapa yang tadi itu? Duit ya Allah. Duit. Muter. Sampai 7 kali. Begitu. Karena penting muter. Ini menguatkan iman. Sebisa kita. Bacaan tuh nggak wajib.
Enggak. Lurus Hajar Aswad, bismillahi Allahu Akbar, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tibaan li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lurus dengan pintu Ka'bah, Allahumma innal balada baladuka wal baita baituka wal harama haramuka wal amna amnuka wa hadza maqamul a'idzi bika minan nar. Lurus dengan rukun iraqi, Allahumma inni a'udzu bika minasyakki wasyirki wasyiqaqi wasu'il akhlaqi. Waduh, nggak hafal saya. Duit ya Allah, duit. Hafal nggak begitu? Begitu aja. Yang kita bisa, jangan ngobrol. Begitu, jangan ngobrol. Yang kita bisa aja terus. Aduh, saya mau bisanya Robbana, karena di kadang tengahnya rebanaan mulu. Ya udah Robbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana. Ya udah nggak apa. Nggak bisanya itu. Iya, biar banyak jawabnya. Iya, Rabbana, Rabbana, Rabbana. Nggak apa-apa. Iya. Apal ya udah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa. Bisanya itu enggak apa-apa. Sebisa kita. Yang penting kita tawaf tuh diisi dengan doa. Ngobrol boleh, cuman kurang bagus. Udah beli baju berapa? Saya sih baru 2 dapatnya. Itu boleh, enggak batal, enggak. Ngomong tuh enggak batal lagi tawaf tuh, tapi kan kurang bagus. Sayang, masa 23 juta buat ngobrol begitu doang ya kan? Iya, 25 juta, 30 juta, 40 juta kan? Tuh di masjid tuh. Itu yang paling penting. Kalau tawaf, selesai sunat tawaf baru sholat sunat tawaf. Itu kalau di Mekah. Nah, kita ini kan adanya di Karangteng. Nah, kita masuk masjid, ada adabnya. Apa tuh? Kata Imam Ghazali, adabnya kalau kita mau masuk masjid nih. Fa idza dakhaltal masjid, bila Anda telah masuk ke dalam masjid, fala tajlis, jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Setiap masuk masjid, udah masuk sholat dulu, namanya sholat tahiyatul masjid. Begitu juga kita pulang nih dari bepergian. Rasulullah kalau pulang dari bepergian jauh, dari mana nih? Pulang dari Mekah, jangan ke rumah dulu, ke masjid dulu. Masjidnya mana kita ini? Mukarram. Ke Mukarram, sholat dulu 2 rakaat, baru pulang ke rumah. Itu Nabi kalau bepergian jauh, habis haji, ke masjid dulu, baru ke rumah. Sebagai syukur sama Allah. Syukur. Ibu habis ziarah Wali Songo, jangan langsung ke rumah, ke masjid dulu 2 rakaat, syukur dulu, baru pulang ke rumah. Makasih ya Allah, saya dikasih selamat bepergian ini ya Allah. Pulang ke rumah. Jadi jangan pakai jangan jawabnya boro-boro, jangan. Ya Allah, kemarin saya kurang nih, untung saya diberi panjang umur, sehat badan, besok-besok saya amalin ajaran agama ini. Begitu jawabnya. Begitu, jangan boro-boro. Ilmunya nggak masuk nantinya. Usolinya. Kalau yang mana nih? Yang pulang. Iya, baik. Iya. Baik. Jadi bagaimana usolinya? Jadi usolli raka'ataini liqudumis safar lillahi ta'ala. Jangan bahasa Arab, puyeng ngapalnya. Aku niat sholat sunnah kedatangan bepergian 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kan datang baru selamat. Namanya sholat qudumus safar.
Sonat selamat habis bepergian tuh selamat mampir di masjid 2 rakaat. Itu mau ke masjid kencing doang, habis itu pulang aja. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Takut ada. Jangan. Jadi sholat kalau habis umroh, kalau bakal repot begitu tuh, biasanya kami mengarahkan kepada jamaah di bandara, di masjid bandara. Cari masjid dulu ya, begitu. Karena bakal kalau di rumah dia ndak ngerti. Kami biasanya pengalaman kami atau kerjaan kami nih, walaupun nyuruh di bandara, kami tuh suka keluar tol Joglo. Tuh tol Joglo dari bandara mau ke Tanah Kusir. Saya nggak langsung Tanah Kusir, keluar aja Joglo tuh. Nanti ada masjid tuh pinggir jalan tuh Al Mubarak. Hah? Yang dekat Alfa itu kan tol tuh dari bandara begitu. Nah saya keluar tuh, nih kerjaan saya bukan juga suruh nyontoh, bukan. Artinya iya, jadi saya bahasa gampang buang duit 15.000 kan masuk tol, kan kagak buang duit tuh. Begitu saya keluar tuh Joglo, nanti tuh sebelum Alfa tuh sebelah kanan ada masjid. Muter masjid, sholat dulu, sunnah kedatangan, udah 1 rakaat, muter lagi, masuk tol, pulang. Daripada di rumah bakalnya kagak sayang ajaran Nabi. Siapa yang mau ngamalin ajaran ini kalau bukan kita umatnya? Rugi gitu. Begitu. Kalau ibu begitu, kalau di Al Mukarram, wah udah repot dah. Cari tempat sebelum nyampe begitu. Iya. Al-Ma'wa, iya Al-Ma'wa dah. Begitu belokin dulu Al-Ma'wa bentar, begitu. Nanti baru dah istirahat dulu. Kata saudara yang jemput, udah nanggung, udah deket. Ini bukan masa dekatnya, ini ajaran Nabi, sayang banget siapa yang mau ngamalin. Begitu. Gitu. Nabi begitu. Ini namanya disebut torekat. Apa itu tarekat? Jalan menuju Allah yang dibimbing oleh Rasulullah. Imam Ghazali ini ngerapihin supaya kita enak. Kalau bepergian tuh kayak begitu, mampir dulu. Kalau ibu bakal repot, mampirnya kayak begitu, waduh bakal repot. Di rest area dah sebelum nyampe rumah. Kira-kira rest area mana nih? Berhentiin tuh jamaah. Begitu yang udah dekat, tapi kalau kemudian dari arah Palembang, ziarah di Palembang, begitu di Kambang Koci makamnya ya kan, di Mbah Morogan, nyampe dah di Karang Tengah kan tol tuh, kilometer berapa ya? 13 apa itu? Apa 12 tuh? Karang Tengah tuh, Pinang. Kan tinggal keluar tol doang tuh dikit lagi. Situ aja sholatnya. Begitu. Kalau bakal di rumah repot. Tapi udah dekat, jangan di rest area masih di Cipali ya kan. Kan kita belum nyampe rumah. Intinya syukur sama Allah kita selam Nabi begitu. B. Ya kira-kira begitu dah, yang udah dekat aja dah begitu ya. Nyampe kampung begitu ya sebetulnya. Cuman kalau udah nyampe rumah nih, boros sholat udah kagak keburu dah. Iya udah banyak kan nungguin. Udah banyak nungguin, udah repot. Ini ajarannya. Jadi kalau kita masuk masjid, jangan duduk sebelum sholat dua rakaat, namanya sholat tahiyatul masjid. Kalau udah duduk udah nggak bisa. Kita udah duduk dulu di masjid, duduk ya sebelum tahiyat nggak bisa karena udah duduk. Kalau lupa jaraknya nggak lama, kalau lama batal, nggak ada tahiyat itu setiap kita masuk masjid, namanya hormat sama masjid. Tapi musola musola enggak ada tahiyatul musol. Enggak ada. Jadi masjid aja, masjid.
Makanya musola itu disebut dalam bahasa kita orang kampung namanya langgar. Namanya apa tuh langgar? Apa-apa yang di masjid disuruh di situ boleh di iya. Apa-apa yang di masjid disuruh di situ boleh. Makanya disebut nggak ada tahiyatul nggak ada. Jadi nggak usah kalau di musola ibu men, kalau di masjid duduk hukumnya gantian. Ntar ngulasnya terakhir ngaji. Jadi serap aja dulu, tar di komennya. Jadi kita di masjid nggak boleh lagi men kita duduk. Mana ada undangan maulid lagi tempatnya di masjid lagi men. Ya bukan dapat pala, dapat palu. Iya bukan dapat ganjaran, dapat dosa. Ini masjid nggak boleh. Kalau musola ambil aja lagi men, nggak apa-apa karena musola mau bukan iya yang di masjid dilarang, di situ boleh iya dilanggar boleh. Itu namanya langgar. Men di masjid disuruh i'tikaf, dilanggar iya enggak. Tuh begitu bedanya masjid sama musola. Kalau musola ini sama kayak masjid repot. Orang-orang kaya rumahnya gede, ada satu ruangan buat sholat. Nanti nggak boleh dijual loh, nggak ada masjid di situ. Kan susah. Agama tuh kagak bikin lagi men kagak masuk ada sapu di situ. Nah lagi men rumah sendiri. Agama tuh kagak begitu, kagak jadi susah kita. Itu namanya musola nurul bait. Begitu cahaya rumah kata dia. Nggak apa-apa itu tempat sholat bisa digeser-geser. Ini gedean nih musola buat kamar aja deh, yang kamar buat musola akhirnya jadi begitu. Jadi gitu. Itu mau karena bukan masjid, bukan begitu. Jadi jangan duduk sebelum sholat dua, namanya sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid. Begitu di Madinah, jangan duduk. Nah ini Madinah beda sama Mekah. Sholat dulu, sholat. Kalau ibu pengen luas yang enak, muter dulu dah tuh. Kalau masuk ke ziarah ke Nabi repot, perempuan susah. Jadi salam aja dulu sama Nabi. Salam. Biasanya kan ibu-ibu adanya di pinggiran tuh. Lebih dekat dengan pagar karena pengen buru-buru pulang. Udah biasa itu ibu-ibu tuh. Pulangnya jadi udah mikirin pulang, gak mikirin sholat kita diterima apa kagak ya? Kagak dipikirin. Yang penting pulang. Begitu apa yang duduknya di depan ini pengen buru-buru pulang ya. Jadi begitu tuh. Jadi udah mikirin pulang aja. Begitu. Padahal sholat kita belum tentu diterima. Jadi kita salam dulu sama Nabi. Kalau ibu jauh nih di Madinah, jadi duduknya di pagar. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dah, ibu baru tahiyatul masjid. Begitu. Kalau bisa sih ziarah tuh muterin masjid, kan kasihan jauh itu muterinnya. Nih mana di pintu 23 lagi. Lah kan muternya jauh, muter kasihan. Ya udah di situ aja dah. Yang bagus sih muter. Yang bagus. Di Madinah salam dulu sama Nabi, baru sholat tahiyatul masjid. Minimal begitu tuh. Jangan mau sholat dohor nih, udah lari-lari sholat aja. Salam dulu Nabi, karena Nabi ada di situ.
Salam tuh bahasa kita cium tangan dulu sama orang tua kita, baru dah. Begitu. Masa sama tuan rumahnya kita nggak temuin, langsung makan aja tuh kue-kuenya, kan nggak sopan amat ya. Siapa tuh yang kondangan pengantinnya, dah belakangan aja, dah makan aja dulu, takut habis kambing gulingnya. Siapa tinggal gitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah, takut ada. Mau makan dulu. Nggak lama. Bukan masalah lamanya, takut iya itu alasan doang lama, mah cuman takut kalau Nabi jangan. Ini adab-adab Nabi, jadi ziarah dulu ke Nabi begitu. Walaupun rada jauh, ibunya di belakang, di pinggiran tuh kan, pintu 23 di belakang aja tuh, masuk masjid aja kagak. Tapi udah pulang dongeng, masya Allah masjid, padahal dia duduknya di luar doang tuh. Banyak tuh yang kayak begitu tuh, banyak nggak? Nah, iya, salah. Bacaannya apa ini tahiyatul masjid nih? Udah, bacaannya surat langganan. Apaan? Apaan? Iya, kuliah udah. Hafal nggak? Iya, kalau langganan pasti hafal lah. Langganan. Langganan. Udah tuh, masuk masjid. Kita udah masuk. Kita masuk masjid, doa kaki kanan, seterusnya. Kalau sholat tahiyatul masjid, kuncinya punya wudhu. Kan begitu. Kalau nggak punya wudhu ya jangan. Bagaimana kalau kita nggak punya wudhu masuk masjidnya? Emang rumahnya samping masjid ya kan? Begitu. Siapa? Asna? Oh iya, baik. Yang rumahnya samping masjid. Dia mau ke masjid. Maka kita nggak ada wudhu, atau kita mau ngaji di masjid, wudhu nggak punya, ada pengajian di masjid ibu-ibu, nggak punya wudhu kita, maka kita baca baqiyatus sholihat 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tuh 4 kali. Itu ganjarannya sama dengan tahiyatul masjid. Kita kalau mau ngajar masuk masjid, ndak keburu tahiyat. Kalau tahiyat dulu kelamaan. Mau ngajar baca itu aja 4 kali. Ibu-ibu mau berselawatan ndak keburu. Ya udah sambil jalan aja. Subhanallah alhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah. Dan duduk. Begitu caranya. Jangan main duduk-duduk aja, jangan. Baca itu dulu. Kalau enggak mau tahiyatul, baca 4 kali. Gitu. Kata Imam Ghazali 3 kali, tapi ada pendapat 4, ya 4 yang kuat. 4 kali. 4 kali. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4 kali. Kata Nabi, Ibnu Abbas sampaikan, bila kita membaca itu 4 kali memadai ganjaran tahiyatul masjid. Sama ganjarannya, sama. 4 kali baca itu sama ganjarannya. Udah tuh selesai tahiyatul masjid. Nih berbicara subuh nih. Habis tahiyatul masjid, kita bangun lagi qobliyah subuh, atau disebut sunnah fajar. Sunnah fajar tuh sama qobliyah subuh dia juga. Dia juga. Jadi qobliyah subuh sama sunnah fajar bedanya kayak beda uang sama duit. Beda apa? Beda kata. Maksudnya sama. Jangan dikata enggak, sunnah fajar sebelum subuh, dia kagak ngerti. Kalau sebelum subuh namanya malam. Kalau malam iya ajarannya, bukan sunnah fajar. Fajar itu bahasa lain iya. Subuh tuh Maka mulai puasa Ramadan tuh, mulai kita puasa, mulai terbit, maksudnya mulai iya.
Gitu. Begitu. Mulai terbit fajar tuh mulai subuh sampai nih begitu. Jangan sampai sunnah fajar ibu bangun jam 4, subuh tengah 5, sunnah fajar dulu. Itu namanya salah. Ini repotnya kita, sholat mau sholat tapi nggak ada ya karena salah. Begitu. Jadi kalau belum subuh namanya tahajud namanya. Kalau belum adzan subuh tengah 5, jam 4.15 masih malam, ibu mau tahajud masih jadi. Begitu. Enggak mesti jam 2, jam 3. Begitu. Yang penting belum adzan subuh. Maksudnya adzan subuh tuh belum masuk waktu subuh. Kalau nanti saya bilang sebelum adzan subuh, di masjidnya mati lampu. Begitu. Jadi jam 7 dia bangun. Ya, enggak ini. Kau belum adzan subuh ini. Begitu. Jadi belum masuk waktu subuh. Tuh, itu baca dah tuh sholat sunnah fajar gede ganjarannya. Qobliyah subuh tuh gede kata Nabi, rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Qobliyah subuh tuh ganjarannya lebih gede dibanding dunia dan isi-isinya. Jadi orang Islam tuh kaya raya. Enggak ada orang kaya kecuali orang Islam. Jadi orang punya tanah 2 hektar sedekahin ama qobliyah subuh 2 rakaat, masih gedean qobliyah subuh 2 rakaat. Dia kaya raya. Lo dunia sama isi-isinya ada berapa hektar? Gua kagak ada tahu kita. Ama itu, ama qobliyah subuh gedean. Jadi sholat subuh tuh ibu bangun nih, saya mau susun karena materi kita ini buat ibu-ibu, tapi kan pengarangannya kan buat seluruhnya. Jadi biar saya mau batasi, ibu bangun subuh, doa bangun subuh tuh, alhamdulillah di ahyana. Begitu udah selesai, ibu berangkat ke kamar mandi kan begitu. Lalu kemudian ibu habis dari kamar mandi ini silahkan kalau bisa sholat syukur wudhu silahkan. Habis itu kalau sholatnya di rumah berarti qobliyah subuh kalau udah subuh. Kalau belum ibu tahajud, ketemulah adzan subuh tungguin sampailah kemudian selesai, ibu sholatlah, nggak ada tahiyatul masjid wong di rumah ya kan. Jadi ibulah sholat sunnah subuh. Habis sholat sunnah subuh tuh jangan langsung sholat subuh. Jangan. Ada wirid-wirid Rasulullah. Dan itu paling manjurnya minta apa saja di situ. Paling manjurnya. Ini nanti di bawah tuh saya belum terangin nih doa Nabi apa yang dibaca tuh terusannya yang tadi tuh. Cuman kepanjangan saya terangkannya. Jadi saya potong mungkin pertama mendatang doa fajarnya Rasulullah begitu. Tapi ibu baca sendiri udah bisa, itu di bawahnya ada. Jadi nih kalau di masjid, nih lakinya kan ibu harus bilangin nama lakinya ya kan. Kalau di masjid habislah tahiyat, habis qobliyah subuh, ya kan? Habis qobliyah subuh duduk i'tikaf. Kalau i'tikaf nggak punya wudhu nggak apa-apa. Nggak mesti punya wudhu kalau i'tikaf. Ibu ngaji di masjid ya kan? Biasanya ada ngaji di masjid ini. Di Mukarram ada pengajian ibu-ibu? Oh libur, artinya ada tapi kan, nah iya baik. Artinya jangan kemudian nggak nanya sekarang, ada nggak pengajian ibu-ibu? Ada. Hari apa? Minggu. Ibu main duduk aja tuh, nggak punya wudhu, tetap di hatinya niat saya i'tikaf sunat karena ta'ala, ganjarannya gitu. Nggak mesti ibu punya wudhu. Kalau masalah wudhu ini hubungannya sama sholat. Hubungannya sama sholat. Kalau i'tikaf kan nggak mesti sholat, duduk di masjid ibu ngaji, niatin i'tikaf dapat ganjaran. Kalau subuh ini habis i'tikaf nih wirid, banyak amalan yang diajarin nama Nabi. Habis qobliyah subuhnya jangan sholat. Jadi kalau bisa nih subuh tengah 5
Ibu sholat subuhnya jam 5, itu paling gede ganjarannya. Tapi jangan sampai lah kata si guru subuhnya jam 5, entar merem dulu jam 5 aja. Jangan, bukan itu, bukan. Jadi habis sholat qobliyah subuh atau sunnah fajar ini jangan langsung sholat subuh, jangan. Wirid dulu, minta apa aja. Yang Nabi ajarin, baca tasbih 100. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallah 100. Kata Nabi, rizkinya banyak. Jadi sebetulnya Nabi itu mendidik kita biar kita rizkinya banyak. Cuman kitanya aja panennya pengen, nanemnya ogah. Nih, ada nggak yang kayak begitu? Banyak. Ngaji nggak? Oh, nggak ngaji. Aduh, kasihannya. Mau bilanginnya susah sayanya. Ini baca tasbih tuh. Mana lagi? Istighfar 100. Istighfar. Kalau biar pendeknya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, pendek. Atau astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 100. Itu semuanya diajar namanya. Biar rezekinya banyak. Nabi itu sayang sama umatnya. Sayang. Tapi habis itu baru sholat subuh. Tapi kalau ibu bangunnya jam 5:15, jangan wirid begitu dulu, nanti kesiangan. Ya kan begitu, kan nanti udah kesiangan. Dibalik berarti wiridnya habis sholat subuh begitu. Tapi waktu yang paling manjur itu antara sholat qobliyah subuh sama sholat subuh, enggak ada lagi. Mau minta apa aja dah, kalau kita mau orang ya awam nggak bisa dulu baca apa ya, udah langsung aja deh kayak tadi tuh, duit ya Allah, duit ya Allah, duit ya Allah, duit ya Allah. Ini laki, udah itu enggak apa-apa, enggak apa-apa. Allah maha baik, boleh kayak begitu. Tapi kalau ngomong ajaran yang diajarkan oleh agama, baca tasbih. Apalagi banyak yang diajarin nih kalau ngomong tanya ajaran mah. Ya Hayyu ya Qayyum. Rasanya saya tulis di akhir buku ini. Coba saya pinjam dulu Bunda. Coba saya pinjam. Biasanya setiap buku itu kami kasih tambahan ujungnya. Mudah-mudahan ada. Kalau waduh, ini ada. Tuh. Halaman 239. Tapi di sini enggak ada. Cuman di sini tambahannya salat sunnah isyraq, doa-doanya, salat duha, doa-doanya, salat 5 waktu, doa-doanya yang diajarkan, terus wirid luas rezeki Imam Ghazali, biar rezekinya banyak, baca Alam Nasrah, ini ada, terus baca Ya Wadud ada, terus baca Ya Hayyu Qayyum ada, terus wirid harian Imam Ghazali ada. Itu amalannya di 139 sampai selesai. Mohon Bu, enggak ada, enggak saya tulis yang antara qobliyah subuh. Bukunya dibaca-baca, ada semuanya itu. Biar ini, biar itu. Iya, ada semuanya. Halaman berapa tadi? 104 38 138 doa apa tuh? 148 apa tuh tulisannya? Yang di 148-nya doa sholat yang pertama dulu, iya. Doa sholat 100 berapa itu? 139. Dari 139 sholat isyraq itu bagaimana tuntunan dan doanya. Terus 140 sholat duha, doanya yang diajarin oleh wali-waliullah. Terus mana lagi? Doa sholat 5 waktu. Terus ngedol rezeki Imam Ghazali yang diajarin. Terus
Doa Asmaul Husna, ya Wadud amalannya terus, ya Hayy ya Qayyum Imam Ghazali terus, zikir harian Imam Ghazali. Jadi sehari ini semuanya itu ada. Biar kita dikasih bahagia dunia akhirat ada. Amalan hari semuanya ada. Semuanya ada. Ujung buku itu. Tapi ntar ujungnya kan yang namanya ujung kan ijazah ya. Iya kalau sekolah kan begitu ya. Ya ntar kan belum tamat kitabnya ya. Baru halaman berapa ini? Ya ntar gampang ujungnya cuman bilangin doang. Untuk nyari itu doang nyari. Jadi sebetulnya diajarin ya Hayy ya Qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Tuh sebelum sholat subuh semuanya itu. Biar apa? Biar tetap iman Islam. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta 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 sampai 4 subuh. Nanti udah selesai baru qomat sholat. Ibu begitu tiap subuh begitu enggak? Belum insya ini ngaji siapa yang mau ngamalin? Kalau nggak diamalin ini ngaji saya. Ngelakan ngaji buat diamalin. Nggak mesti semuanya yang bis. Saya kayaknya ya Hayy ya Qayyum aja ya udah boleh. Saya mau subhanallah bihamdi boleh. Saya istighfar aja boleh. Saya mau semuanya biar duitnya banyakan ya nggak apa-apa. Bagus. Artinya jangan sampai ditinggalin. Biar kita tuh bahagia, wong kita udah dibimbing cara hidup kita. Ini nih ajarannya begitu. Enaknya ngaji Imam Ghazali begitu. Enaknya kitab ini. Terus saja. Ini belum sholat subuh nih belum. Nanti materi besok tuh disuruh Imam Ghazali, ayo ditutup habis wiridnya dengan doa Rasulullah yang dibaca sebelum sholat subuh. Itu tuh doanya panjang. Kan saya harus terjemah dulu panjang. Terangin, jadinya saya nggak baca itu. Tapi ibu boleh baca, terjemahnya udah ada. Namanya doa fajar Rasulullah. Tuh Nabi ada nanti. Jadi kita baca. Pokoknya bukunya di rumahnya dibaca-baca, silahkan yang mana aja. Tuh buku tuh jangan jiro, ngaji ditaruh. Siapa yang golongannya jiro nih? Nggak ada. Wah, nggak ada, alhamdulillah. Ada. Waduh, jangan. Daripada bacanya corona yang bikin puyeng, baca itu. Dibaca. Ibu baca itu buku isinya nih. Saya terangin isi buku itu. Ini nanti minggu besok kita ngaji kan baru sampai i'tikaf kita. Nanti habis i'tikaf, sholat subuh, doa dulu. Doa udah tadi tuh, doa Rasulullahnya belum. Selesai doa Rasulullah, sholat subuh. Habis sholat subuh ngapain kita? Ini nih bakal diajarin nih. Ibu-ibu yang ngaji ini ada 4 model nih dalam agamanya. Nih nanti bakal diterangin oleh Imam Ghazali di depan. Ada 4. Habis sholat subuhnya model ibu ini dikasih 4. 1. Nanti ada di depan. Ntar diterangin. Nanti kita itu hidup tuh terarah. Oh, saya adalah pegawai, berarti ibu ke kantor. Begitu. Oh, saya adalah guru, ibu ngajar. Oh, saya masih sekolah, kalau begitu sekolah. Oh, saya pensiunan. Oh, saudara wirid. Oh, saya harus jadi MC, ngomong cucu. Ya udah urus cucu. Bagaimana caranya? Ntar diajarin. Semuanya ada. Semuanya diajarin. Biar kita tidak boleh lepas daripada Rasulullah. Tujuan buku ini begitu. Supaya kita nggak boleh lepas dari Nabi Muhammad. Nggak boleh. Apa yang diajarkan Nabi Muhammad bagi orang yang ngomong cucu? Apa yang diajarkan Nabi Muhammad bagi orang yang masih kerja? Apa yang diajarkan Nabi Muhammad bagi orang yang masih sekolah, masih kuliah? Apa yang diajarkan bagi orang yang mengajar? Masing-masing ada tugas dari agama. Jalanin tugasnya, jangan mikirin tugas orang lain. Itu bakal bahagia. Dan ini buku tujuannya ke sana. Tujuan buku ini.
ngebimbing biar hidup kita bahagia. Makanya ngaji. Cuman kita ketemu ntar bulan depan doa subuh. Jadi ya pelan-pelan. Jadi makanya ibu baca saja. Yang ibu ndak ngerti dari yang dibaca, saya pengen ngamalin ini tapi saya ndak ngerti. Nah, boleh tanya waktu ngaji begitu. Kan ibu dapat duluan jadi sebelum kita bedah. Itu begitu. Karena waktu kita nggak bisa. Saya nggak paham ini. Buku ini dua doang nih. Kesimpulan dari buku yang hijau yang ibu pegang ini dua. Bisa buku dulu tamat, kita belum tamat. Bisa dulu kita tamat, iya bukunya belum. Kejar-kejaran doa. Maka manfaatkan itu sebaik-baiknya. Begitu. Sayang ibu kalau enggak. Sebab itu ilmu bahagia dunia akhirat. Masih satu lagi jilid 2-nya ada. Tentang manajemen hati. Ini kan baru manajemen waktu. Ada 2 jilid buku ini. Iya, yang satu manajemen waktu, yang satu manajemen hati. Bagaimana tata kelola hati, kata Imam Ghazali. Ada satu. Ini belum kita, karena ini masih manajemen waktu. Kan kita baru bangun tidur nih ngaji. Dari dulu bangun tidur mulu. Iya kan kita ngaji sebentar sekali, ya kan? Iya, ya begitu. Tapi yang penting diingat-ingat aja. Diingat-ingat aja. Ini tujuannya ke situ. Tidak lebih supaya kita hidupnya bahagia. Jangan susah. Di dunia udah susah, di akhirat kalau masuk surga, kalau masuk neraka apa enggak cilaka 12. Maka di dunia kudu bahagia. Dan ini kuncinya, namanya kitabnya Bidayatul Hidayah. Ibu baca-baca aja. Yang enggak ngerti, tapi jangan sekarang suruh baca-bacanya, nanti di room. Sekarang mau ngaji nih, nanti di rumah dibaca-baca. Nanti yang ibu ndak ngerti, pertemuan mendatang ibu boleh tanya. Apa ini maksudnya? Begitu, silakan. Datuk kalau pengen tanya jawab, saya mau tutup segini aja. Silakan. Kalau ada yang ditanya dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, dipersilahkan. Wallahu a'lam. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai, ini mau nanya tentang masuk ke masjid ya. Ada 2 versi. Ada yang mengatakan orang yang sedang haid itu dilarang masuk masjid. Ada juga yang mengatakan dibolehkan. Nah, jadi saya mohon penjelasannya yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah kita bepergian ya, kita berziarah jarak jauh. Kemudian di dalam ziarah itu kita kan disunahkan untuk qashar ya, qashar jamak. Nah, ketika kita di rest area, terkadang kita ingin sholat duha ya. Nah, kemudian ada juga versi yang mengatakan seperti ini. Kalau sholat wajib aja kita boleh qashar, kemudian sholat duha juga paling enggak diringankan seperti itu. Mohon penjelasannya Pak Kiai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perempuan duduk di masjid lagi men. Ini seluruh ulama, ini ulama ya. Seluruh ulama melarang, haram kalau lagi men, dosa. Cuman ada nih belakangan ini namanya ubaru, namanya ubaru. Kata ubaru boleh. Kalau ulama dalam madhab itu tak kasih. Nabi bilang begini, la uhillul masjida li junubin wala li haidin. Aku tidak izinkan, tidak halalkan, mananya aku haramkan orang junub, orang mens duduk di masjid, diam di masjid. Itu Nabi yang ngomong.
Cuman ada orang mengata pakai akal. Ini repot memang pakai akal. Kita harus pandai juga menggunakan akal. Kata ini ubaru, ubar, bukan? Iya. Hah? Ubaru. Kalau ulama insya Allah tidak nyesatin umat. Kata ubaru, kenapa perempuan men dilarang di zaman Nabi masuk masjid? Sebab waktu itu belum ada softtek yang anti kerut, anti bocor, ekstra panjang. Saya dulu dagang. Enggak. Jadi begitu, kan iklannya begitu di TV-nya. Jadi karena ada softtek, kata dia, berarti tidak ada yang net. Maka karena zaman dulu belum ada softtek, maka dilar. Karena sekarang udah ada softtek, maka boleh. Karena enggak ada yang net. Ini namanya akal-akalan. Namanya. Kita kan terkesan benar ya. Benar nggak begitu tuh? Nggak benar. Baik. Kita jawab juga pakai akal. Orang junub tuh orang habis tidur sama lakinya. Orang junub dilarang masuk masjid. Diemnya tuh dilarang. Saya mau tanya, ada yang khawatir netes nggak? Orang junub. Lah, yang kagak khawatir netes aja dilarang, apalagi yang Anda khawatir netes. Jangan diakal-akalin ajaran agama. Orang junub aja yang kagak ada yang pasti 1000% gak ada yang netes. Orang junub yang 1000% gak ada yang netes. Apalagi yang masih ada khawatir. Tapi terakhir jawabannya, kita nggak mau pakai Quran, nggak pakai hadis, kelamaan. Yang enak jawabannya begini. Andaikan terakhirnya dari pertanyaan tadi ada yang bilang begini, ada yang bilang begini. Ini bagaimana? Kita baik. Yang terakhir jawabannya enak. Kita balik ke akhirat. Semua hukum itu adanya di tangan Allah. Boleh dia berpemikiran begitu, baik, kita terima. Andai kita balikin di akhirat. Andai kata Allah yang benar dia nih ubaru bahwa orang men boleh duduk di masjid. Nah, kita yang lagi men ini enggak duduk di masjid, salah enggak? Hah? Nih. Kan ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Baik, kita ikuti bilang yang boleh, alasannya dulu enggak ada ini, enggak ada itu. Yang kita udah bantah, orang junub aja yang enggak ada khawatir netes tetap haram. Hukum dibalikin di akhirat. Ada hukum A, hukum B. A boleh men duduk di masjid. B enggak boleh. Balik kepada Allah. Keputusan akhir ada di tangan. Berarti kita lari ke akhirat. Kata Allah, hai orang men, boleh Anda duduk di masjid. Artinya yang benar boleh. Yang benar andai begitu di akhirat. Lah, kita yang men ini lagi men enggak duduk di masjid, salah enggak? Enggak salah. Kan boleh doang. Betul enggak? Tapi
Kalau kata Allah seperti apa yang ulama jelaskan. Orang men haram, kita mengikut boleh. Dosa enggak? Cukup buat nganteri neraka dengan kita duduk di masjid aja cukup. Ini lebih hati. Begitu enggak? Maka begitulah ulama. Tapi memang hukumnya begitu. Kalau lagi men, jangan kita duduk di masjid, jangan. Ada keliru kalamnya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kalau lewat boleh. Lewat itu masuk dari pintu 1 keluar pintu 2. Enggak pakai diem. Tuh lewat. Cuman ini kalimat kalau di kita Indonesia berat, sulit. Kalam ini kalau di Madinah bisa, di Madinah bisa, di Mekah bisa ngamalin ini kalamnya Imam Syafi'i. Ini masjid gede banget, Masjidil Haram gede nih. Kita gambarin Masjid Mekah nih. Rumah kita sebelah mari, mertua kita sebelah mari. Rumahnya, kalau kita enggak lewat ke masjid, muter jalanan jauh. Boleh lewat doang mah. Lewat doang boleh. Ada juga yang mengartikan begini, ini namanya ngakal-ngakalin hukum. Jadi karena enggak boleh tuh diem, maka di masjid jalan lagi. Dari depan ke belakang. Dari belakang ke depan. Nah, ngapain pok jalan-jalan? Kan yang enggak boleh diem di masjid. Kalau saya kan jalan-jalan. Berarti ini namanya ngakal-ngakalin hukum. Saya harus jelasin nih pengertian agama nih biar enggak keliru. Ibu ditanya, "Pok, lakinya di mana?" "No, lagi diem di rumah." Kira-kira lakinya lagi begini enggak? Apa dari kamar ke dapur, dari dapur ke kamar, kadang ke meja makan. Yang namanya diem di rumah tuh diem baik enggak? Ya kagak. Diem di masjid itu selama ada di situ disebut iya begitu maksud agama juga. Begitu. Jangan diakalin, gua jalan-jalan nih. Biar ibu kata lakinya jalan-jalan dari kamar ke dapur, dapur ke kamar. Kalau di rumah namanya lakinya lagi diem. Nah, begitu. Jangan sampai salah memahami agama. Ala kulli hal, kalau kami termasuk orang yang mengikut ama ulama-ulama sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah, orang men dilarang. Kurang lebih kalau kami begitu Bunda. Yang kedua, kalau orang bepergian diizinkan 5 waktu untuk jamak qashar, boleh. Cuman yang ditanya lagi sholat duhur aja boleh dipotong. Berarti duha juga nggak usah. Nggak apa-apa. Ya kalau ngomong nggak apa-apa itulah sholat sunat. Kalau sholat sunat dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan, iya enggak dosa. Cuman bagaimana biasanya kita duha kayak bunda kita, biasa duha. Sekarang bepergian, ini enggak keburu berangkatnya jam 6. Gimana kita duha? Ya susah ya, nggak ada berhenti sama sekali nih mobil ya. Karena kita kan penumpang, bukan pimpinan. Kalau pimpinan kita bisa ngatur. Berhenti dulu di dasar ya, duha. Kata supirnya, ini lalu udah gua bayar, nih gua kasih lagi untuk duha. Oh baik deh kalau begitu. Nah, begitu kasih. Kalau enggak bisa karena kita penumpang atau anggota, kalau ngomong begitu, so suci loh. Baik, nanti pas turun, nyampe dah jam 2, sholat duha, bundanya, sholat qodho, diqodho. Jangan nggak qodho sama bunda, karena itu yang dilakukan oleh Nabi dan disuruh oleh Nabi. Nabi itu kalau sholat sunnah yang ketinggalan,
Dia qadha. Ibu ternyata malam nyampenya, qadha. Dia qadha. Karena sholat sunat itu yang ditinggalkan sunat di qadha. Rasulullah dalam Sunan Tirmidzi sholat ba'diyah dhuhur. Jadi kala itu dalilnya, payung hukumnya, kala itu ada tamu dari Bani Abdi Qais. Jadi ada namanya di Masjid Madinah tuh, kalau ibu-ibu mau pelajari betul, ada 8 tiang yang istimewa di Masjid Nabawi. 8. Namanya ada tulisannya. Saya nyontoinnya gimana ya? Ini nggak ada tiang, ini rumah kita. Jadi ada tiang tuh. Di tiang tuh ada bunderan. Saya anggap aja ini bunder. Bentuknya kayak begini nih. Bunder aja lah. Di tiang Masjid Nabawi itu, di agak ke atas paling 2 meter ada tiang. Di tiang itu ada tulisan kaligrafi Arab. Di tiang tuh, setiap tiang tuh ada tulisan kaligrafi. Ada tulisannya, bunyinya begini, Ustuanatul Wufud, atau disebut tiang tamu. Ibu tulis aja Google dah, gambarnya apa, kira-kira begitu. Itu apa tuh Ustuanatul Wufud tuh? Ada tiang tuh di Masjid Nabawi. Disitulah duduknya Rasulullah menerima tamu-tamu negara. Dari mana aja tamu-tamu, di situ duduknya. Ruang tamunya Nabi di Masjid Nabawi. Ruang tamunya di situ nerima tamu. Yang saya mau ceritain bukan tiangnya, ini mau tiang sebagai jembatan kami aja. Ini ditandain. Jadi waktu itu ada Nabi, ada tamu. Habis sholat dohor nih tamu ndak ngerti. Habis sholat dohor langsung ngobrol aja. Ini tamu nggak ngerti, nggak asik ngobrol sama Nabi. Nggak pulang-pulang, Nabi udah geser pantat kanan, pantat kiri, kagak ngerti juga ini tamu pulang. Ampe as. Jadi Nabi belum ba'diyah belum. Nabi itu belum ba'diyah dohor, saking ngeladenin tamu. Ampelah sholat asar. Pas pulang di tengah jalan Nabi ingat, ya Allah, belum ba'diyah dohor ya, kata Nabi. Di tengah jalan menuju rum, pas nyampe rumahnya Nabi sholat qadha ba'diyah tuh, sholat sunnah tuh yang bunda tinggalin. Kalau kasusnya kayak begitu, kayak naik bis, kalau sendiri mah bunda berhenti aja, kan gampang ya. Tapi kalau naik bis jadi anggota kan kita nggak bisa. Kami kalau jadi anggota manut sama pimpinan. Begitu. Jadi kalau kemudian bunda nyampenya malam, ya udah malam sebelum tidur di qadha. Mau besoknya lagi boleh. Begitu. Bayar utang. Kalau bayar utang mau jam berapa aja? Jam 3 malam boleh nggak bayar utang? Boleh. Jam 12 ada ngetok pintu mau bayar utang 10 juta, mau dibuka nggak? Iya. Orang qadha tuh boleh kapan saja. Kurang lebih begitu. Bunda kerjain saja. Jangan sampai hilang fadilah yang bunda biasa kerjakan dengan bepergian yang dihilangin oleh panitianya. Nggak usah. Ya udah baik, kita qadha aja nanti. Begitu, biar nggak kita ngajar. Iya, sama-sama. Wallah alam. Boleh. Baik, terima kasih. Bagaimana kalau kita sholat id kemudian kita di luar, sampai jalanan? Apakah ada tahiyatul lapangan? Apa di rumah kata dia? Sholatnya ndak ada tahiyatul masjid kalau sudah di luar. Begitu. Di masjid aja cuman pertanyaannya batas masjidnya mana. Begitu. Yang masuk masjid mana? Kayak di sini Ustadz Yusuf nih, samping sekolahnya Bunda Nina nih. Apa tuh masjidnya? Nurul Yakin. Diluasin tuh. Nurul Yakin ampe sono tuh yang buat ngaji. Nah itu tuh masjid apa aula, begitu. Batas masjidnya mana? Kalau itu aula berarti enggak ada tahiyatul aula, enggak ada.
Begitu. Jadi duduk saja. Orang men duduk ngaji boleh karena aula begitu. Tapi jangan kalau datang ke situ tahiyatul mas begitu. Jadi batasnya mana yang harus diketahui kayak begitu Bunda. Jadi kalau di samping artinya di jalanan, tapi kalau samping itu maksudnya terasnya itu kan masih masjid, boleh begitu. Kalau sholat duha di mana saja Bunda. Artinya memang sholat duha paling tinggi di masjid. Paling tinggi di masjid. Kalau ngomong sholat duha paling tinggi ganjarannya jam 9. Jam 9 sampai jam 10 paling gedenya ganjaran sholat duha. Paling gede banget. Jam 9 sampai jam. Sebab Nabi selalu ngerjain sholat duha jam 9. Selalu begitu. Jam 9. Tapi boleh tengah 7 bukan nggak boleh. Iya, bukan nih saya tengah 7 salah nih. Enggak ada yang salah. Ya, ini yang paling gede jam 9. Ya, saya kan pekerja kantor jam 9 kantor. Ya udah pagi kan kita kan berbicara jangan sampai dipaksakan, dilihat saja mana yang luas dari ajaran agama yang kita bisa kita kerja. Sholat duha dari tengah 7 sampai dohor. Ini jam berapa nih? Tengah deh. Ini namanya udah dohor belum? Duha masih boleh. Begitu. Kalau belum dohor begitu. Duha tuh paling banyaknya 12. Udah pernah belum? Waduh. Ini rahasianya kenapa Allah beri kita panjang umur. Jangan-jangan kita belum ngerjain yang maksimal kerjain. Dari 2 rakaat paling banyaknya 2. Ibu-ibu biasanya kalau ada RW bagi-bagi sembako pengennya dikit apa banyak? Iya, pengennya banyak. Ibu-ibu kalau pengen deket sama Allah ibadahnya duha tuh pengennya dikit apa banyak? Yang bener nih. Hah? Oh, yang dik. Jadi saya mau tanya nih, kalau ada RW bagi-bagi sembako pengennya dikit apa banyak? Allah kalau pengen bagi-bagi rahmat pengennya dikit apa banyak? Jadi kalau sholat duha yang dikit apa yang banyak? Katanya banyak tadi bilangnya. Maka kalau banyak 12 minimal sempurna kalau pengen duitnya banyak duhanya jangan 2 karena harus 4 minimal. Tapi ada lagi kalau hari Jumat sama hari Jumat silakan tuker. Hari Jumat sama aja waktunya. Sholat apa? Iya pokoknya yang penting jam 9. Kalau hari Jumat ada jam 9 nggak ya? Oh iya baik kerjain. Begitu. Oh artinya iya. Jadi kita tuh ajaran agama kemudian jangan kemudian kita balik-balik dengan kasus kita, jangan. Begitu. Artinya kemudian kita jam 9 waduh kagak bisa di masjid rame. Ngajinya Jumat. Ya berarti kan kita bukan ajarannya yang salah, kitanya aja yang bergeser. Begitu. Tetap aja kalau duha mah ajarannya jam 9 paling tinggi. Kalau kemudian jam 9 saya kagak bisa karena saya kerja kantor, ya jangan dipaksa. Berarti pagi. Cuman kan hari Minggu nih libur, kan saya bisa ngerjain jam 9. Begitu. Jadi pelan-pelan kita contoh ajaran Nabi. Jangan Nabi dipaksa ke kita, jangan. Berat. Jadi jangan ketika beli pici anaknya ukurannya nggak muat jadi palanya jangan, itu salah ngamalinnya, diputer aja begitu. Ini ajaran agama tuh cantik dan indah. Yang kita belum bisa jangan wah saya nggak bisa jam 9 ngajar sekolah repot, ya tengah 7 nggak bisa, istirahatnya jam 10, ya jam 10 kan masih masuk. Jadi begitulah indahnya Islam.
di mana yang muat, yang cocok buat kita kerjakan. Itulah, iya, tidak kaku, praktis, mudah dan enak. Kurang lebih begitu Bunda. Wallah anak. Boleh. Iya. Enggak apa-apa. Boleh saja. Sholat Jumat aja di musola boleh. Sholat Jumatnya di musola boleh. Di lapangan aja boleh, itu di mall-mall tuh, di parkiran. Di mall-mall. Cuman yang kita harus pahami sama kita nih jadi muslim, sholat Jumat adanya di parkiran kayak di mall begitu. Waduh, ini tahiyatul masjid, berarti nggak ada tuh diajaran tahiyatul parkiran. Berarti kita nggak usah sholat itu, duduk aja begitu. Begitu sholat id di musola, nggak apa-apa, bagus, boleh. Ibu-ibu seturuh ibu-ibu sholat id boleh, bagus gitu. Yang penting kalau di musola jangan ada tahiyatul langgar, nggak ada, begitu aja. Ibu sholat yang lain aja, jangan sholat itu, begitu maksudnya. Jangan paksakan itu aja. Indahnya Islam tuh begitu. Wallahualam. Gimana? Oh iya, baik. Sampein ya sama yang nanya begitu. Iya, sampein sama yang nanya. Nanti kalau dia enggak tahu itu sholat apa, kalau saya pengen sholat sunat, ya sholat sunat wudhu. Kalau wudhu ada kan masih banyak. Sholat sunat wudhu kan boleh, habis wudhu adanya kan. Iya, jadi jangan paksa. Saya enggak mau duduk aja, iya boleh juga, bukan masjid kan begitu. Jadi pokoknya Islam itu jangan dibikin susah, jangan dibikin enak aja begitu. Ajaran agama ini indah. Pokoknya yang nyangkut-nyangkut boleh tanya, yang rada bingung-bingung silakan tanya. Jangan di rumah, tadi ngomong apa ya, bingung nanti temennya. Gua juga ngantuk waktu itu ya gitu. Kan gua ngobrol sama lu juga, jadi kan gua juga gak tahu. Kan jadi begitu ya. Jadi nanya aja nggak apa-apa. Begitu silakan. Iya boleh. Kalau kita sholat Jumat nih, selain kita baca Allahumma inna lillahi wa inna sebelum itu kita ada bacaan lain nggak? Apa? Ya. Tadi ada nggak di situnya tuh? Coba dilihat. Biar saya nggak jawab. Saya pinjam bukunya. Nah. Jadi maksud saya pinjam buku nih, saya udah tulisin belum ya yang ibu tanya, begitu maksud saya ini. Cuman di sini nih, ibu baca, coba baca yang rada keras, doa sholat duha. Iya baca dah, bahasa Indonesia, enggak ada punnya itu. Jangan, ada pun doa sholat duha kan tulisannya aja. Iya baca. Ada doa sholat duha. Adapun waktunya adalah ketika matahari telah naik seukuran satu tombak, kira-kira jam 6.30 dan berakhir waktunya dengan gelincirnya matahari. Yani dohor begitu. Terus. Yang paling afdol waktu mengerjakan jam 9 tepat. Tuh kan gitu. Dan yang paling afdol tempatnya adalah di masjid. Sebab Rasulullah SAW selalu sholat duha di masjid. Adapun jumlah rakaatnya minimal 2 rakaat dan maksimalnya 12 rakaat. Bila sholat duha 4 rakaat, maka pada rakaat pertama sesudah membaca Al-Fatihah maka membaca surah Wasyamsi wa duhaha, dan pada rakaat kedua membaca surah Wadduha, dan pada rakaat ketiga surat Al-Kafirun, dan pada rakaat keempat membaca surah Al-Ikhlas. Bila sholat duha 8 rakaat, maka pada rakaat pertama sudah membaca Al-Fatihah, maka membaca surah Wasyamsi wa duhaha, dan pada rakaat kedua membaca surah Walaili idza saja, dan pada rakaat ketiga surah Wadduha, dan pada rakaat keempat membaca surah Al-Nasrah, dan pada rakaat kelima membaca surah Al-Kafirun, dan pada rakaat keenam membaca surah Al-Ikhlas, dan pada rakaat ketujuh membaca surah Al-Falaq,
dan rakaat ke-8 membaca surah An-Nas. Demikianlah doanya. Kalau 8, kalau 12 kan belum ya. Ya ntar kan belum, kita baru qobliyah subuh ngajinya ya. Jadi apa yang dibaca ternyata di sini enggak saya tuliskan wirid apa sebelum doanya, kan gitu enggak gitu. Jadi sementara yang ditanya itu. Jadi yang dibaca tuh Bunda, Rabbighfirli warhamni watub alayya 70 atau 100 kali. Tapi kalau ibu ndak pengen, ini kita ini yang bikin puyeng kan bukan corona ya. Corona sih nggak bikin puyeng, tapi kan cicilan ya. Setuju nggak? Itu yang kencang itu kayaknya tuh. Jadi karena itu yang jadi urusan, maka habis sholat duha bacalah surat Wadduha 40 kali. Kalau ibu punya usaha, punya warung, bagaimana biar omsetnya meningkat? Bagaimana ibu kalau usahanya online, habis sholat duha tuh baca surat Wadduha 40 kali. Jangan putus tuh sampai 40 hari, kecuali men putusnya. Lagi men akan cerita kalau lagi men. Jangan ditanya nih, bagaimana kalau men nih? Jangan ditanya, makanya saya sebelum ditanya saya jelasin dulu nih. Gitu terus saja. Itulah amalan sholat duha. Kayak ibu nih ngaji Kamis, ya nggak bisa jam 9 udah jalan, setengah 7. Begitu, jadi dibikin gampang aja dah. Itu bacaannya. Iya baik. Iya baik, yang ditanya boleh atau tidak, itu sebaiknya yang paling bagus bertanya kepada pihak masjid, ini batas masjidnya mana? Apakah halaman ini atau teras ini masuk masjid atau tidak? Umumnya biasanya masuk masjid biasanya. Umumnya ya, umumnya. Iya, artinya umumnya. Sekarang sebetulnya untuk jawaban pastinya, apakah teras depan itu masuk pada bagian masjid atau tidak? Itu yang lebih tahu pengurus masjid. Jadi hendaklah kita tanya oleh Bunda, mohon izin saya mau tanya, nih batas wakaf masjidnya batas mana ya? Begitu. Sebetulnya kalau orang tuh cerdas cara mewakafkan, makanya saya mengajarkan kepada orang-orang kaya itu, tolong kalau mau wakaf yang bagus wakaf masjid, artinya beli tanah untuk masjid, tapi cara wakafnya tolong tanya sama kiai yang ada di lingkungannya. Contoh begini, Bunda punya tanah pengen wakafin masjid, jangan langsung mau wakaf masjid, harus nanya dulu sama kiai biar kita benar cara wakafnya. Umpama ini tanah ya kan, luasnya 1000 umpama, saya pengen wakaf tanah ini 1000, bagaimana dalam Islam Pak Kiai sama kiai yang di kampungnya, pasti kiai bakal jelasin. Bu, saya mau nanya, ini 1000 ini mau wakaf masjid apa ama fasilitas masjid? Pasti kiainya bakal nanya begitu kalau kiai begitu. Emang apa? Kalau ibu bakal 1000 meter nih buat masjid, bikin tempat wudhu haram. Karena masjid, buat kencingnya enggak boleh. Oh bukan begitu maksud saya. Ama begitu-begitunya. Baik kalau begitu, ibu niatnya begini. Niat saya wakaf untuk masjid dan fasilitas masjid. Kalau fasilitas berarti tempat kencing. Jadi nanti batas masjidnya berapa, fasilitasnya berapa. Oh 500 meter masjid, fasilitas parkiran, sekretariat, aula, tempat wudhu, tempat kencing, itu namanya fasilitas. Tapi kalau saya wakaf 1000 meter untuk masjid, buat parkiran aja dos, iya kan begitu. Iya kan, yang tikaf kan 1000-1000-nya i'tikaf masjid. Tapi kalau masjid dan fasilitas masjid kan lain. Maka bicara hukum itu, apa yang diucapkan akan diolah oleh agama. Itu kan begitu. Maka kami suka membimbing di masjid-masjid itu bagaimana cara wakaf. Karena Islam mengatur wakaf itu. Di mana ini wakafnya ini? Diatur dengan benar. Supaya tidak salah, begitu, supaya tidak salah. Oleh karena itu,
kalau pengen hati-hati bunda kitanya sebaiknya tanya saja. Iya, di masjid. Iya, di Al-Madinah. Oh, baik. Iya, mau masjid mana saja sama aja. Kalau Masjid Al-Madinah nanti saya tanya sama Pak Rasidnya. Ini kalau di ini nih di mana? Kalau kami lebih senang kalau di Al-Madinah itu kan yang ada yang ijo-ijo itu ya. Oh, berisik ya. Kalau berisik nanti Bunda usulin sama pengurusnya supaya diberikan ruangan. Kan ada juga di bawah di sekretariat itu kan ada ya. Yang kadang ruang-ruang kami dulu suka duduk itu di bawahnya itu, di dalamnya itu. Iya, di dalam itu kan ada di dekat wudunya itu, di dalam kadang ada bapak-bapak juga ada sofa terduduk di situ itu. Silakan. Kalau di situ memang nggak bisa, di sampingnya aja itu di bawah itu ada. Kami juga suka duduk sebelum naik tangga itu ada. Tapi ala kulli hal supaya lebih jelasnya, karena untuk hukum itu bukan kami melarang di teras atau tidaknya, masjid atau bukan masjid, mana batas masjidnya itu supaya kita tahu kedudukan di mana kita boleh, di mana kita tidak, supaya kita hati-hati menjadi muslim. Kira-kira begitu. Bisa ditanya oleh Bunda atau nanti kami bantu tanya sama Pak Ustadz Rasid atau Ustadz Ade. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Sudah ya? Baik, kita baca Fatihah. Ini dulu. Ini ada yang meninggal maksudnya. Oh, baik. Minta dibacain Fatihah. Ini ada keluarga jamaah yang meninggal, Bapak Muhammad Amril Hamzah dan juga ada Ibu Romlah. Hah? Oh, ini mah sehat nih. Oh, baik. Ini enggak jelas masalahnya, kami bingung ini. Jadi minta izin biar kaminya tidak salah, ditulisin mohon Fatihahnya, enggak usah pakai air, tulis saja mohon Fatihahnya keluarga kami meninggal. Mohon Fatihahnya ada yang kurang sehat, namanya ini. Jadi kami nggak bingung nih. Habis almarhum di bawahnya ada ini kan bingung ya. Ini mah kurang sehat. Yang Romla masih hidup. Nah, baik. Begitu. Biar kaminya nggak bingung begitu. Jadi ke depan minta izin ke depan. Kalau ada yang didoain apa meninggal apa sakit, tolong ditulisin beritanya. Ini kurang sehat. Mohon doanya biar kaminya nggak kesalahan ya. Kita baca Fatihah. Ini Ibu Romlah kurang sehat, habis operasi, biar mudah-mudahan diberikan kesembuhan yang segera, kesembuhan yang sempurna. Mudah-mudahan dengan sababiah ini daripada Allah uji ini menjadi sabab Allah angkat derajatnya. Biniyati syifa ilaha wa di mardul muslimin syifaan taman syifaan ajilan syifaan la yughadiru saqaman wala alaman wa ila hadratin nabi al-fatihah. Kemudian kita baca Fatihah. Ini ada keluarga jamaah yang meninggal dunia, Bapak Muhammad Amril Hamzah, moga Allah ampuni segala kesalahannya, diterima amal baiknya, kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah. Buat kita bersama duduk di majelis ilmu, moga Allah subhanahu wa ta'ala beri kita ilmu yang manfaat, ampuni dosa dan kesalahan kita, mudahkan urusan-urusan kita. Duduk di majelis ilmu, Allah beri kita rezeki yang luas, yang halal, yang barakah untuk ibadah kepada Allah. Anak-anak kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat dan patuh kepada Allah, hormat kepada kita orang tua, dan mudah-mudahan keluarga kita dijadikan sakinah, mawaddah, warahmah. Allah tutup akhir hayat kita dengan husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna ta'limana wa ta'allumana wa du'ana jami'a amalina tamim taqsirana ya Allah arhamar rahimin. Wa sallallahu wasallam ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.